Sampling population di Gunung Andong. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa jenis objek, jumlah objek, dan karakteristik dari objek tersebut. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian analisis vegetasi dilakukan dengan 3 metode sebagai berikut. 1. Point sampling. Perlakuan untuk tumbuhan yang akan dianalisis hanya untuk satu tumbuhan yang benar-benar terletak pada titik-titik yang disebar atau yang diproyeksikan mengenai titik-titik tersebut dengan petak 3 meter x 2 meter. 2. Belt transect. Pelaksanaan metode ini dengan cara menarik garis secara acak untuk menghitung spesies yang dilewati garis tersebut. Metode ini menggunakan petak 3 meter x 2 meter dengan 3 garis transect. 3. Quadrat sampling. Spesies harus dapat dibedakan dari masing-masing lain, bahkan jika mereka harus diidentifikasi di kemudian hari. Penggunaan ini dengan menambahkan 6 petak di lahan praktikum dengan luas lahan 3 meter x 2 meter dan luas tiap petak 1 meter x 1 meter. Pada metode point sampling ditemukan beberapa vegetasi. Yang pertama, pakis ayam dengan nama latin Odontosauria chinensis. Berjumlah 3, frekuensi 0,77% dengan tingkat kerimbunan renggang. Selanjutnya, tembelekan dengan nama latin Lantana jamara. Berjumlah 5, frekuensi 1,28% dengan tingkat kerimbunan renggang. Teklan dengan nama latin Ageratina riparia. Berjumlah 360, frekuensi 92,3% dengan tingkat kerimbunan rapat. Selanjutnya, pakis dengan nama latin Pteridium aquilinum. Berjumlah 3, frekuensi 0,77% dengan tingkat kerimbunan renggang. Janggelan atau cincau hitam dengan nama latin Mesona palustris BL. Berjumlah 10, frekuensi 2,56% dengan tingkat kerimbunan renggang. Selanjutnya, kecibeling dengan nama latin Strobilantes crispa. Berjumlah 2, frekuensi 0,51% dengan tingkat kerimbunan renggang. Palm grass dengan nama latin Staria palmifolia. Berjumlah 4, frekuensi 1,2% dengan tingkat kerimbunan renggang. Selanjutnya, galax dengan nama latin Galax urceolata. Berjumlah 3, frekuensi 0,77% dengan tingkat kerimbunan renggang. Pada metode point sampling juga ditemukan beberapa hewan. Yang pertama, lalat hijau dengan nama latin Lucilia sericata. Berjumlah 1 dengan frekuensi 25%. Yang kedua, semut hitam dengan nama latin Delicoderus thorasius. Berjumlah 3 dengan frekuensi 75%. Selanjutnya, pada metode belt transect juga ditemukan beberapa vegetasi. Yang pertama, pakis besar berbulu dengan nama latin Atyrium filix femina. Berjumlah 3, frekuensi 5,17% dengan tingkat kerimbunan renggang. Selanjutnya, palm grass dengan nama latin Staria palmifolia. Berjumlah 4, frekuensi 6,8% dengan tingkat kerimbunan renggang. Sedge tercumbai dengan nama latin Carex pendula. Berjumlah 1,
frekuensi 1,72% dengan tingkat kerimbunan renggang. Selanjutnya, Teklan dengan nama latin Ageratina reparia berjumlah 50, frekuensi 86,2% dengan tingkat kerimbunan rapat. Dan yang terakhir yaitu metode kuadrat sampling. Pada metode kuadrat sampling ditemukan beberapa jenis hewan, diantaranya semut peluru dengan nama latin Paraporena clavata berjumlah 4 dengan kerapatan rata-rata 0,006. Selanjutnya, semut hitam kecil dengan nama latin Monomorium minimum berjumlah 10 dengan kerapatan rata-rata 0,016. Yang terakhir yaitu kutu daun dengan nama latin Apidoidea berjumlah 4 dengan kerapatan rata-rata 0,006. Pembahasan pada 3 metode yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama, point sampling. Berdasarkan data hasil pengamatan dengan metode point sampling di Gunung Andong, vegetasi yang mendominasi pada daerah tersebut adalah tumbuhan teklan dengan tingkat kerapatan sebesar 92,3%. Sedangkan vegetasi yang memiliki tingkat persebaran paling renggang adalah keci beling dengan tingkat kerapatan sebesar 0,51%. Di daerah Gunung Andong juga ditemukan persebaran beberapa jenis hewan. Hewan yang ditemukan adalah lalat hijau dengan frekuensi 25% dan semut hitam dengan frekuensi sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa persebaran semut hitam mendominasi daerah Gunung Andong. Yang kedua adalah belt transect. Berdasarkan data hasil pengamatan dengan metode belt transect ini, ditemukan 4 jenis vegetasi yang terdapat di Gunung Andong. Dengan penelitian menggunakan metode belt transect ini, dapat menunjukkan keanekaragaman vegetasi yang terdapat pada daerah tersebut. Vegetasi yang paling mendominasi persebarannya pada daerah ini adalah teklan dengan tingkat kerapatan sebesar 86,2%. Sedangkan jenis vegetasi yang memiliki tingkat persebaran paling renggang adalah Setge terjumbai dengan frekuensi sebesar 1,72%. Pada metode penelitian ini, tidak ditemukan jenis hewan yang menyebar pada daerah penelitian. Dan yang ketiga adalah kuadrat sampling. Metode ini digunakan untuk menganalisis spesies hewan, terutama semut dan kutu daun. Luas plot yang digunakan dalam metode ini adalah 3 meter x 2 meter dengan luas setiap petaknya memiliki luas 1 meter x 1 meter yang berjumlah 6 petak. Data yang diperoleh dari metode ini berupa jumlah semut dan kutu daun yang ditemukan dalam petak A sampai F, kemudian data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kerapatan rata-rata setiap spesies tersebut. Rumus analisis data yang digunakan adalah total individu dibagi jumlah petak yang sudah dikali luas petak tersebut, kemudian dikali persentase sebesar 100%. Hasil yang didapatkan dari rumus analisis data tersebut adalah kerapatan semut sebesar 0,023% dan kerapatan kutu daun sebesar 0,006%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode pengambilan sampel merupakan metode yang paling tepat untuk mengambil kesimpulan tentang data dalam jumlah yang banyak atau large mass of data, bila dibandingkan dengan pemeriksaan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena penelitian terhadap populasi yang menyeluruh sering membosankan sehingga kurang teliti bahkan sering keliru. Kesalahan yang ditimbulkan sering disebut sebagai non-sampling error, yaitu kesalahan yang bukan disebabkan oleh sampling. Kesalahan ini sukar dikontrol. Setelah melakukan praktikum di Gunung Andong dengan menggunakan 3 metode pengambilan sampel, yaitu point sampling,
belt transect, dan quadrat sampling, dapat disimpulkan bahwa vegetasi di Gunung Andong masih tergolong beragam. Pada point sampling ditemukan 8 spesies vegetasi dan 2 spesies hewan. Selain itu, pada belt transect ditemukan 4 spesies vegetasi tetapi tidak ditemukan spesies hewan. Dan pada quadrat sampling ditemukan 2 spesies hewan berupa semut dan kutu daun.